Kristus. Kita boleh bersyukur bersama-sama karena di saat sore hari ini kita boleh ada di tempat ini, Safari Park Baptis Fellowship. Kita boleh beribadah bersama-sama di dalam ibadah doa, akan mendengarkan firman Tuhan, demikian juga dengan kita boleh berdoa bersama-sama bagi pekerjaan pelayanan Tuhan, bahkan bagi sesama kita. Puji nama Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita terus mempersiapkan diri kita dengan baik, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga tentunya kita terus tetap menjaga protokol kesehatan kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk satu sejenak kita akan memulai ibadah doa kita. Saat itu terambil dari Mazmur 84 ayat 4. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Kita akan pujian kita, Bapak Saudara. Saat menyembah Tuhan, fokusnya kasih bekerja dan terutama kesucian
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hari ini Tuhan cara Tuhan, dan pada malam hari ini Bapa, Kau hantarkan kami datang ke tempat kudus-Nya Tuhan. Nilai kerinduan kami ya Bapa, ini selalu dekati hadirat-Mu ya Tuhan. Membawa setiap sembah syukur kami Tuhan, membawa setiap pujian kami Bapa, bahwa Engkau bertata Tuhan dalam setiap pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi setiap kami yang hadir ya Tuhan pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan yang mampu berada pada malam hari ini, bagi menyaksikan ibadah online ini ya Tuhan. Berkati mereka ya Bapa yang berada di rumah masing-masing, khususnya kami yang berada di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan hadirat-Mu turun atas kami, anugerah tercurah atas kami Tuhan. Bapa berkati juga Tuhan hamba-Mu, Bapak Pendeta Iwan Tuhan yang akan menyampaikan pada firman Tuhan. Berikan Engkau pakai hamba-Mu yang Bapa secara khusus Tuhan. Mampukan hamba-Mu ya Tuhan, buat kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu ya Tuhan dapat sampaikan seluruh apa Tuhan kehendaki. Dan kami juga ya Bapa menjaga hati kami, dan menyalakan hidup kami sebagai kami ya Tuhan. Dengan cara ya Bapa, cuma kami persembahkan pada malam ini ya Tuhan, bila menjadi duka hati harapan ya Tuhan. Bapa berkati persekutuan doa kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama kita percaya. Amin. Masih semangat ibu saudara yang kasih? Ada cita-cita? Saya bagi berdiri silakan bagi saudara berdiri. Saudara yang sama-sama Tuhan. Saudara Tuhan. Amin. Kita semuanya kita. Hari ini bersama dia. Ku rasa bahagia.
Di saat kami menghadapi berbagai situasi yang sulit, kami membutuhkan keajaiban-Mu. Di saat kami harus ada di dalam sebuah pergumulan yang berat, kami membutuhkan sentuhan tangan-Mu. Ketika kami harus melewati badai-badai kehidupan, kami membutuhkan Engkau. Saat ini Tuhan, biarlah kami boleh mendengar kebenaran firman bahwa kami adalah bagian daripada setiap persoalan yang dihadapi oleh teman-teman kami. Kami adalah sahabat di dalam Tuhan. Kekuatan-Mu, kuasa-Mu nyatakan pada saat kami menikmati dan melihat karya-Mu melalui firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Sebuah kesempatan yang baik yang boleh dapat kita nikmati bersama-sama dalam satu kebersamaan, secara khusus bagi kita sebagai saudara seiman di dalam Tuhan. Dan hari ini kita boleh belajar bersama-sama sahabat di dalam Tuhan dari Filemon pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya yakin bahwa saudara dan saya memiliki seorang sahabat. Siapa sih sahabat itu? Sahabat adalah bukan saja dikala kita menghadapi sukacita mereka ada di samping kita, tetapi seorang sahabat adalah seorang di saat kita sedang menghadapi berbagai duka dan petaka. Sahabat itu ada di samping kita. Memang mungkin itu sesuatu yang sulit yang bisa kita temukan dalam setiap langkah kehidupan setiap orang yang ada di dunia ini. Ada sahabat yang tidak seperti itu. Ada sahabat yang hanya suka ketika kita sedang menghadapi berbagai situasi yang menyukakan diri kita. Tetapi kadang-kadang sahabat menjadi satu ujian yang tersendiri di saat kita sedang menghadapi duka, nestapa, derita, persoalan. Apakah mereka ada di tengah kita? Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini kita boleh belajar bersama-sama sahabat di dalam Tuhan. Ada sebuah cerita yang ketika saya membaca sangat menarik sekali menurut saya. Adalah kisah seorang sahabat yang masih kecil. Dia berusia 6 tahun. Anak ini bernama Vincent dan sahabatnya adalah Sakosaki. Seorang anak yang belum berusia genap untuk masuk sekolah dasar, namun telah didiagnosa dengan satu penyakit yang namanya limfoblastik leukemia akut. Saya tidak tahu penyakit itu apa, tetapi ada kata-kata akut begitu sesuatu yang sangat parah. Nah, saudara, setelah Sak ini masuk ke sekolah dasar, Sak harus melakukan berbagai prosedur medis untuk pengobatan leukemia. Namun si kecil Sak ini juga tidak pernah henti-hentinya rindu. Ada sesuatu di mana mereka bisa bermain dengan sahabatnya Vincent. Ketika Vincent menyadari bahwa Sak sahabatnya ini sedang dalam kondisi sakit, dia pun mulai bertanya, kenapa bisa seperti itu? Apa masalahnya? Bagaimana pembiayaannya? Dan tentunya Vincent ini menyadari bahwa pengobatan yang dilakukan oleh Sak ini begitu sangat tinggi biayanya. Sehingga dia sebagai seorang sahabat yang masih kecil, dia memiliki kepedulian yang luar biasa. Apa yang kemudian dilakukan Vincent kecil ini sungguh membuat kita semua bisa melihat ada sesuatu yang mengagumkan di dalam diri Vincent. Vincent mengumpulkan dana untuk Sak dengan melakukan penjualan sial. Dari penjualan tersebut, dana sebesar $200 berhasil didapatkannya. Tetapi tidak berhenti di situ. Rasa persahabatan Vincent ini juga ditunjukkannya dengan datang ke sekolah
dengan kepala yang rontos. Katanya, dia tidak ingin saat merasa aneh karena harus kumpul sendirian karena penyakitnya, sehingga dia pun menggunduli kepalanya. Vincent kecil ini berhasil menunjukkan bahwa seorang sahabat bisa menjadi seorang yang bisa ada di dalam sebuah duka, pelipur lara terbaik yang pernah ada. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita bisa bersama-sama merenungkan sebuah makna tentang persahabatan. Sahabat yang ada di dalam Kristus, sahabat yang ada di dalam Allah, di dalam Tuhan, di dalam Filipi. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ini memberikan satu hal yang sangat penting bagi kita bersama-sama. Di saat menghadapi berbagai situasi dan keadaan yang sangat sulit dan rumit, di tengah-tengah pelayanannya Rasul Paulus kepada Filemon, kepada teman-teman yang ada di sana, ada hal yang sangat menarik bahwa ada sahabat-sahabat yang ada di dalamnya memberikan sebuah kekuatan atau pelipur lara, sesuatu yang memang ada dalam satu kesatuan dan kebersamaan untuk membangun dirinya di dalam kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sahabatnya. Kalau kita lihat di dalam ayat 1, 2, dan 3, kita bisa membaca yang ada di slide kita. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahku, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara yang sekasih di dalam Tuhan, ada 4 perkara penting bagaimana kita bisa menjadi sahabat di dalam Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menyadari bersama-sama ada banyak persoalan dan tantangan yang bisa terjadi di saat kita melewati berbagai pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan sebagai tubuh Kristus. Kita bisa melihat bersama-sama saudara sekalian. Yang pertama, perkara penting yang pertama, kalau kita lihat kembali di dalam ayat yang pertama saudara sekalian, dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita. Ketika kita bersama-sama berbicara hukuman karena Kristus Yesus, bukan berarti Tuhan Yesus Kristus yang berhukum mereka. Tetapi kita bicara tentang perkara penting yang pertama adalah seorang sahabat di dalam Tuhan adalah seorang yang siap terhukum karena Tuhan. Apa maknanya hukuman karena Kristus Yesus? Saudara sekalian, Rasul Paulus di penjara, dia menghadapi penderitaan karena Kristus. Ketika dia diselamatkan oleh Kristus, ada banyak orang yang tidak suka sehingga dia menjadi hukuman karena Kristus Yesus. Itu bukanlah sesuatu yang membanggakan ketika dia ada di dalam penjara. Ketika mungkin teman-teman kita atau mungkin saya, saudara yang ada di tempat ini, mungkin sedang menghadapi situasi derita yang sangat sulit, mungkin kita merasa sebagai seorang yang terhukum karena situasi yang tidak pernah mudah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi Rasul Paulus merasakan sesuatu yang berbeda ketika bicara tentang hukuman karena Kristus Yesus. Dia sudah diikat di dalam sebuah ikatan akan imannya kepada Kristus, sehingga di saat dia sedang menghadapi situasi yang sulit sekalipun, dia tetap ada di dalam Kristus, sehingga dia ada dalam satu kumbangan atau satu kotak, di mana kotak itu tidak akan pernah bergeser sekalipun kecuali Kristus yang bergeser. Jadi ketika kita bersama-sama berbicara tentang siap terhukum karena Tuhan, rasanya ini juga menjadi bagian yang penting bagi kita. Pelayanan kita di Samarima Baptis Fellowship membutuhkan sebuah perjuangan bagi orang-orang yang terhukum karena Kristus. Yang menjadi masalah adalah apakah kita adalah orang-orang yang terhukum karena Kristus. Bukan masalah kebersalahan kita sehingga kita menjadi orang yang terhukum, tetapi masalah ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita menjadi orang-orang yang terhukum karena Kristus, sehingga di dalam yang ada di dalamnya
sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Pengalaman yang membanggakan karena Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Di saat kita harus berani dan bisa melewati tantangan-tantangan kehidupan. Bahkan kadang-kadang kita harus melewati lembah-lembah kekelaman di dalam Mazmur pasal 23. Sekalipun aku berada di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena kita ada di dalam Kristus. Di penjara atau bebas, turun atau baik, Kristus tetap diperintahkan dalam situasi apapun. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua, saudara sekalian, kita akan melihat bersama-sama kembali di dalam ayat 1 dan 2. Dikatakan di sini, Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Lalu bagian yang kedua, ayat yang kedua dikatakan, dan kepada Apia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kami. Saudara sekalian, kalau dalam bahasa aslinya itu Filemon itu artinya teman. Filemon adalah seorang yang saleh, seorang yang melayani Tuhan. Kemudian ketika kita bersama-sama melihat bagaimana Rasul Paulus dan Timotius menyampaikan surat ini kepada seorang yang memang giat di dalam melayani Tuhan, tetapi juga bukan hanya kepada Filemon yang dikasihinya, tetapi juga kepada Apia dan Arkhipus. Ada orang-orang yang dikasihi oleh Rasul Paulus menjadi sebuah teman. Kalau di sini dikatakan teman sekerja kami. Kalau kemudian di dalam ayat yang kedua, teman seperjuangan kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini memberikan sebuah penggambaran bagi kita bersama-sama bagaimana Rasul Paulus dan Timotius melihat bukan saja Filemon, tetapi Apia dan Arkhipus adalah bagian daripada sahabat karib, daripada senasib sepenanggungan di dalam pelayanan. Dia memiliki kekuatan yang sangat akrab, kekuatan yang sangat erat terhadap apa yang menjadi impian, tujuan, cita-citanya. Bagaimana berita Injil bisa diberitakan, ataupun mungkin bagaimana jemaat Tuhan bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Itu semua oleh karena ada kekuatan dari sebuah persahabatan, senasib, sepenanggungan. Di saat duka kita turut prihatin, di saat suka kita turut bersama-sama bersuka dan berbangga. Memang mungkin itu sesuatu yang sulit kita dapatkan pada masa-masa sekarang ini. Teman-teman yang bersuka cita mungkin kita bisa berbangga bersama-sama mereka. Tetapi di saat sedang menghadapi situasi yang sulit, apakah kita adalah pribadi-pribadi yang mau mengangkat mereka, memberikan dorongan motivasi untuk semakin bangga? Saudara, sesuatu yang hebat dan luar biasa yang dialami, yang dihadapi oleh Rasul Paulus dan Timotius terhadap sahabat-sahabatnya. Dia mengatakan menjadi seorang yang dikasih oleh Tuhan dan dikasih oleh dirinya, seorang teman seperjuangan kami, seperjuangan kita. Kembali ini ditujukan dalam konteks kebersamaan, bagaimana mereka bersama-sama membangun dirinya di dalam sebuah persahabatan untuk siap bergiat bagi pekerjaan Tuhan. Masih banyak PR yang harus kita kerjakan dalam safari baptis Filosofi. Apakah kita siap untuk senasib sepenanggungan bersama-sama untuk boleh dapat membangun gereja ini? Bukan karena saya, bukan karena CR, bukan karena CW, tapi bagaimana kita menjadi sahabat-sahabat senasib sepenanggungan bersama-sama, saling membantu di antara satu dengan yang lain, menjadi bagian yang penting bagi kita. Tidak ada yang saling menonjolkan diri, tetapi kita semua sama bagaimana kita bisa berjuang bersama-sama sehingga SPBN tetap mampu memancar oleh karena saudara semua. Ini adalah perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, saudara,
Kita lihat di bagian yang akhir, bagian 2 dikatakan, dan kami, dan kepada Apia saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Jadi bukan hanya tadi dikatakan mungkin ada CL, mungkin ada CW, tetapi di sini ada bagian daripada jemaat. Semua jemaat, bukan hanya pemimpin gereja, tetapi jemaat yang ada di rumahmu, yang ada di mana? Di rumah Apia, di rumah Arkhipus, di rumah Filemon, di rumah teman-teman yang lainnya. Mereka berkumpul bersama-sama, mereka berdoa bersama-sama, mereka menggali kebenaran firman Tuhan bersama-sama, mereka saling mendukung bersama-sama. Untuk apa? Yakin dan betul bahwa mereka siap bersama berkumpul di dalam Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Rumah Filemon digunakan sebagai gereja, rumah Apia, rumah Arkhipus menjadi tempat belajar bertumbuh di dalam iman, menjadi tempat berkomunikasi dengan Tuhan dan sesama, dan tempat hadirnya Tuhan. Apakah kita berani dan bisa membuka rumah kita untuk hadirnya Tuhan? Mungkin selama ini dalam COVID-19 sulit bagi kita untuk KTP yang kelompok tunggu bersama bisa berjalan kembali. Tetapi harapan saya secara pribadi dalam bulan-bulan ini, saya mencoba untuk melakukan hal ini. Bagaimana setiap rumah itu bisa menjadi rumah hadirnya Tuhan. Rumah setiap jemaat menjadi rumah bagaimana seperti gereja, belajar, tempat belajar, tempat bertumbuh di dalam Tuhan, tempat mereka berdoa kepada Tuhan. Sulit. Mungkin ada yang bisa dan tidak bisa, ada yang bisa menerima kita, ada yang tidak. Tetapi bagaimana kita bersama-sama berjuang supaya seluruh jemaat Tuhan dapat merasakan hadirnya Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kita semua. Pemimpin gereja bertanggung jawab, tetapi kita semua juga bertanggung jawab apabila kita bisa dan mau membuka rumah kita menjadi rumah tempat di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi jika hal itu kita kerjakan dan kita lakukan? Bagian yang keempat, inilah yang dapat kita nikmati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini adalah sebuah doa yang dipanjatkan kepada rekan kerja Paulus dan Timotius. Sebuah kerinduan Rasul Paulus setiap rekan kerjanya adalah Tuhanmu menyertai kamu, sehingga kamu sekalian menikmati kasih karunia dan damai sejahtera. Dan tentunya kerinduan kita semua terhadap rekan kerja kita adalah merasakan damai dan penyertaan Tuhan. Ketika doa ini kita panjatkan, ketika ini menjadi berkat bagi kita, berkat damai sejahtera Allah, berkat kasih karunia Allah, berkat penyertaan Allah, maka tidak akan pernah ada yang seharusnya konflik terjadi. Karena semua orang akan memandang dan akan melakukan bagaimana mereka mendapatkan damai sejahtera itu hadir di dalam kehidupan pribadinya, tetapi juga dalam kehidupan jemaat Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Kita boleh belajar bangkit bersama-sama, lihat akan sebuah hal yang penting bagi kita, bagaimana kita bisa menjadi sahabat di dalam Tuhan. Sahabat di dalam Tuhan, mari kita siap terhukum karena Tuhan, siap bergiat untuk pekerjaan Tuhan, siap bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, dan siap menerima berkat Tuhan. Mari kita membuktikan diri kita bahwa diri kita adalah sahabat di dalam Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sahabat di dalam Tuhan? Kalau
Tetapi katanya buktikan itu. Kalau belum, mari kita menjadi sahabat di dalam Tuhan, rekan sekerja Allah, kawan sekerja Allah, untuk melakukan tugas kita di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan nyanyikan pujian respon kita, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Kemudian kita akan masuk di dalam doa-doa kita. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan pada malam hari ini. Kami datang memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, setiap tuntunan Tuhan yang sudah menarik kehidupan kami pada saat ini. Bapak, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kamu menyerahkan ya Bapa masa depan bangsa kami ini dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap pimpinan kami ya Tuhan, dari Bapak Presiden sampai jajaran terendah ya Tuhan, biarlah Engkau menurunkan hikmat yang dari surgawi ya Bapa, agar dapat dan mampu ya Tuhan memimpin bangsa kami ini dengan lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah anugerah yang turun atas bangsa kami ya Tuhan, melawat bangsa kami ya Bapa. Saat ini bangsa kami ya Tuhan masih dalam menghadapi krisis ya Tuhan. Ada pandemi ya Bapa yang masih ada di sekitar kami. Bila kiranya Engkau ya Tuhan yang akan memulihkan bangsa kami ya Bapa. Kuatkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Setiap warga negara bangsa kami ya Bapa, agar mampu menghadapi setiap persoalan hidup yang dihadapi saat ini Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk penanganan COVID. Saat ini ya Tuhan sudah memasuki vaksinasi Tuhan. Mari ya Bapa, biarlah kiranya kuasa-Mu yang terjadi, biarlah kiranya mujizat-Mu yang terjadi ya Tuhan, melalui setiap vaksin yang sudah diberikan, yang sudah diterima
diterima oleh keluarga Lingkar Masa kami. Benar-benar ya Tuhan berfungsi dengan baik, sehingga mereka mengalami pemulihan. Mereka juga mendapatkan perlindungan yang daripada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk krisis ekonomi ya Tuhan, yang melanda bangsa kami, bahkan dunia ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat ya Bapa bagi setiap pemerintahan bangsa kami, bahkan juga setiap warga negara bangsa kami, agar senantiasa merendahkan diri hadapan ya Tuhan. Berdapat juga ya Bapa, menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, bahwa tidak ada sesuatu pun ya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan bangsa negara kami tanpa ada kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu bangsa negara kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Lalu kita akan mengawal kita untuk berdoa kepada sahabat Indonesia. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang memulai segala pekerjaan baik Tuhan atas Taman Safari Indonesia. Semua yang Tuhan sudah kerjakan dari mulanya, kami percaya Tuhan akan terus memeliharanya dan menumbuhkan segala yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pekerja yang ada di Taman Safari. Kami berdoa dari jajaran direksi, staf, karyawan, semua memiliki sukacita Tuhan dalam masa pandemi ini tetap dikuatkan dan memperoleh penghiburan di dalam setiap pergumulan. Tuhan yang melihat, Tuhan yang mendengar setiap sebuah doa, dan Tuhan juga akan menguatkan dan terus memberikan kekuatan baru setiap hari, sehingga setiap karyawan mendapatkan kemampuan untuk tetap bekerja dan memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa Taman Safari Indonesia adalah milik Tuhan, dan Tuhan yang akan terus membuka jalan bagi segala sesuatu yang terbaik. Berkati Taman Safari Indonesia, berkati juga setiap karyawan, berkati direksi dan semua keluarga besar. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ini berdoa. Lebih sungguh Safari Park Baptis Rehosi. Tuhan, Allah yang sungguh baik dan amat baik Tuhan. Terima kasih atas seluruh berkat yang kami telah terima Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini, biarlah Tuhan memberkati dan memberi petunjuk untuk membesarkan SPBF ini, sehingga melalui SPBF banyak umat yang dapat diselamatkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua pekerja di SPBF supaya Tuhan berkati dengan kemampuan dapat menjangkau lebih banyak lagi umat Tuhan yang percayakan Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan dengan penuh harapan Tuhan.
Nama Yesus Kristus Juru Selamat dan penebus dosa kami. Ibu Yuni akan melalui lagu berdoa bagi GBC, Lomas, LCC, Joglo, Kelapa Gading, Budamir, Bangka, Alus Susul, dan lain-lain. Supaya organisasi ini boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga bersama-sama dengan umat baptis Indonesia Tuhan tetap dikumandangkan, sehingga Injil tetap terberitakan. Sepenuhnya kami serahkan ke kuasa Tuhan. Di saat akan ulang tahun masih GBI, Tuhan yang menolong pada bulan Agustus yang akan datang. Musyawarah besar yang akan dilaksanakan, semuanya biarlah seluruh dengan kehendak Tuhan. Kebijakan-kebijakan yang diambil ialah bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga Tuhan kami menyerahkan secara khusus bagi perintisan Kemang Bogor yang dikoordinir oleh Bapak Husa. Tuhan yang menolong supaya pada akhirnya Kemang Bogor boleh menjadi satu tempat di mana Tuhan boleh berkarya, sehingga Kemang Bogor boleh berdiri Gereja Baptis Indonesia. Dan juga Tuhan kami menyerahkan Saum Sapari, Tuhan yang menopang dan menolong. Kami serahkan Ibu Yuni, Ibu Ina, Tia, Pak Albert, berkati mereka semua, sehingga di dalam satu ikatan kasih yang terbaik mereka dapat menjadi saksi yang hidup melalui masakan-masakan yang ada, sehingga melalui Saum Sapari ada banyak orang yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami serahkan dalam tangan Tuhan proses demi proses yang terjadi. Biarlah Tuhan yang akan menolong sehingga segala sesuatu boleh dapat terlaksana seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga bagi pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Allah kami yang Maha Tahu apapun yang menjadi kerinduan dan kebutuhan kami, pergumulan kami. Kiranya kami mempercayakan diri dan hidup kami kepada Tuhan, sehingga yang terbaik adalah yang terjadi atas kami.
Ketika kami harus menghadapinya, kami mampu untuk melewati setiap tantangan pergumulan kehidupan kami. Yang lemah iman Engkau kuatkan, yang sakit kiranya Engkau pulihkan, yang sedang berduka Engkau memberikan penghiburan, yang sedang menghadapi situasi beban-beban berat Engkau memberikan kelegaan bagi mereka, yang sedang menantikan pasangan hidup kiranya Tuhan memberikan yang terbaik, yang sedang menantikan pekerjaan kiranya Tuhan juga memberikan yang terbaik pada saat yang tepat dan di waktu yang tepat. Bahkan hal-hal apapun yang sedang terjadi, yang sedang kami alami, yang sedang kami pergumulkan, biarlah di dalam nama Yesus kami boleh dapat menikmati hal-hal yang terbaik yang sudah dan akan Kau siapkan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan diri dan hidup kami di saat kami bersama-sama mengakhiri ibadah doa kami. Kiranya Tuhan, kami memohon berkat-Mu tercurah atas kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus akan menjadi berkat yang terbaik yang boleh dapat kita nikmati bersama-sama, sehingga kita terus-menerus diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Bahkan ketika melakukan aktivitas kita sepanjang malam ini, kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai dimanapun kita berada, baik yang ada di Bogor, baik yang ada di Cisarua, bahkan baik yang ada di kota Jakarta, di kota-kota dimanapun kami tinggal, Engkau tetap memberkati dan menyertai kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha